Di sini saya akan menjelaskan tentang lab 7.6.3, yaitu adalah automated testing using Python S and Jenny. Jadi di sini ada 6 part. Yang pertama adalah menjalankan device JVM, kemudian create a Python virtual environment, kemudian ada use the Python at testing library, dan use Jenny to parse IOS command output, dan use Jenny to compare configuration. Yang ke part 6 atau yang ke-6 adalah lab cleanup and future investigation. Jadi in this lab, jadi di lab ini kita akan mengeksplor dasar-dasar dari Python Ads. Nah, di sini ada pun require resource. Yang pertama adalah satu buah PC operating system of your choice, kemudian VirtualBox or VMware, device virtual machine, dan CSR 1 kV virtual machine. Instruction yang pertama adalah menjalankan device VM. Nah, seperti tampilan ini kita sudah menjalankan device VM. Kemudian yang part 2 adalah create a Python virtual environment. Di sini kita akan membuat mkdir. Mkdir ini adalah membuat suatu folder di dalam PyAds. Nah, ini kebetulan ini sudah saya buat karena berhubung tadi videonya itu sempat terhenti karena PC saya hang, maka saya tidak sempat menampilkan. Nah, jadi kita coba saya dulu di sini, kemudian kita running di terminal. Nah, ini kan ada keterangan nih, cannot create directory lab devnet src pyads file access. Nah, artinya file access ini filenya sudah saya buat. Nah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke dalam direktorinya saja. Kita masuk labs, kemudian devnet, cd devnet strip src. Nah, udah masuk, kemudian kita masuk ke pyads. Nah, di sini sudah masuk kan, kita di dalam pyads. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah file pyads tadi harus kita running. Nah, ini minta runningnya, kita coba dulu create a new Python virtual environment. Nah, di sini kita coba running. Ini masih loading. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk ke dalam cd search. Nah, ini kita masuk ke dalam dan masuk ke dalamnya. Nah, sudah masuk, baru kita ketikkan ls-l. Nah, ini bisa kita lihat ada example seperti itu, dan Python fanv.cfg juga ada di sini, ada karena sudah kita buat tadi. Kemudian ini coba kita untuk running ya, cat. Nah, ini bisa kita lihat home user bin sama seperti ini. Kemudian kita untuk melihat list user pada Python-nya. Nah, ini kita lihat untuk versi Python 3 ada Python 3.8. Nah, ini kita coba running. Nah, ini sama, bisa kita lihat di sini ada Python 3, Python 3.8. Kemudian ini kita masukkan untuk coding yang ini harus kita masukkan ke Python tadi, Python fanv.cfg tadi. Nah, berhubung videonya itu sudah saya rekam tapi gagal, jadi seperti itulah. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ls strip l min bin. Nah, jadi di sini kita bisa running. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ada sampel di sini.
Kemudian Python 3-nya ada di sini. Python 3-nya bisa kita lihat. Nah, di sini ada di bagian bawah Python 3 itu. Nah, ini lihat Python 3. Kemudian yang selanjutnya adalah launch virtual environment using WinActivate. Nah, ini bisa kita klikkan ini. Nah, ini kita running dulu. Nah, di sini karena proses instalasinya itu tidak jalan karena saya sudah lakukan di awal tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke part 3, yaitu use the Python testing library. Nah, ini jadi kita tinggal jalankan. Kita coba ini running, coba running, kemudian Python full. Nah, ini prosesnya jalan dan udah selesai. Kemudian kita bisa sudah masuk di dalam. Nah, kita bisa menggunakan Python help. Nah, help di sini bisa create, bisa div. Nah, kita contoh saja create. Misalnya Python create. Nah, ini kita bisa coba jalankan. Nah, ini bisa. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini kita coba running. Kemudian HTTP. Bisa kita running di sini. Nah, ini fatal descent path example already exist. Nah, jadi ini udah kita buat di directory kita untuk example ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah untuk melihat example tadi. Nah, ls-l. Nah, ini kita buktikan saja bahwa itu telah saya buat. Nah, ini ada sampel. Nah, ini saya buat tadi malam ini jam 22.34. Karena video yang tadi malam itu error, hang, komputer saya hang. Kemudian di sini kita bisa menampilkan isi dari folder example tadi. Nah, ini kita bisa running. Nah, ini ada 28. Nah, ini contoh isi-isinya ini. Kemudian ini kita juga bisa jalan basic. Nah, ini kita running. Nah, ini sama seperti di contoh. Kemudian step 4 examine the basic script file. Jadi di sini kita bisa lihat ini cat. Ini kita coba running. Cat. Nah, ini kita bisa lihat ini isinya command setup setting, test case section. Ini kita bisa lihat di sini ada clean up. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian ini udah kita running, sama tadi udah jalan. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini, use cat to display your Python job file. Ini kita bisa jalankan ini. Cat. Nah, ini
kita lihat. Kemudian ini path run job. Kita running. Nah, ini untuk runningnya. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah Jenny create misalnya. Kita coba contoh salah satu saja, kita jalankan create. Loading. Nah, ini untuk cara-caranya. Kemudian ini ada testbed itu bisa kita lihat di sini, sama saja. Kemudian di sini ada to create your testbed YAML. Nah, ini caranya itu adalah, ini kita buat dulu kita copy saja ini komennya. Tadi sih sudah kita coba buat yang di video kita sebelumnya yang komputer saya hang itu. Ini kita coba lagi, semoga bisa. Nah, ini kita no dan no. Nah, device hostname-nya itu adalah CSR1 kaki. CSR1 kaki. Nah, portnya itu adalah 192 168, kemudian 56101. Username-nya itu Cisco. Kemudian Cisco 123 passwordnya. Cisco 123 tanda seru. Kemudian enter, dan kemudian ini kita ketikkan ini SH1 kemudian iOS XE Nah, habis itu kita klik no. Nah, maka akan muncul YAML strip testbed.yml. Jadi untuk sampai di sini proses kita selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat di sini niket YAML. Nah, kita bisa coba lihat informasinya menggunakan perintah ini. Nah, ini ada device-nya, ada IP-nya, ada protokolnya, kemudian ada password dan username-nya. Jadi ini artinya Cisco 123 tanda seru ini, tapi passwordnya di enkripsi agar tidak bisa dilihat. Kemudian langkah selanjutnya adalah use Jenny to parse output from the show IP interface brief command into JSON. Nah, di sini kita harus menjalankan virtual router. Nah, ini
kita baik, sekarang kita lanjutkan kembali untuk routernya. Nah, di sini kita bisa menjalankan enable. Nah, kemudian kita ketikkan show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, ini kita bisa lihat IP kita 192.168.56.101 itu menggunakan DHCP. Kemudian using the tester YAML. Nah, di sini kita bisa coba ini berarti kita harus menjalankan VMware lagi yang pertama. Ini untuk videonya kita pause. Nah, ini bisa kita lanjutkan sekarang. Ini sudah sampai di sini, bisa kita lanjutkan, yaitu dengan perintah di ini. Kita bisa running di sini. Kita cari dulu. Ini sudah kita jalankan di router tadi. Kemudian yang langkah selanjutnya ini adalah menjalankan di sini. Kemudian interface brief. Oke, kita running di sini. Start. Masih loading. Nah, ini kita enter saja. Ini sudah, ini kita tinggal Ctrl C saja ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah use Genie to compare configuration. Nah, jadi kita coba ini interface gig 1 di CSR 1 Cafe, itu kita running di sini. Komputernya agak hang.
Mungkin hanya sampai di sini video yang dapat saya buat karena PC saya tidak tahan. Mungkin terima kasih.